Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Ada beberapa tugas, yakni yang pertama, menyelenggarakan urusan tertentu yang dibagi menjadi 2 skala. Yang pertama dari pusat ke daerah, kemudian yang kedua skala nasional. Tugas berikutnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidangnya. Urusan Kementerian Negara dibagi menjadi beberapa. Urusan nomenklatur, kemudian urusan pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang 45, urusan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, nomenklatur, yang terdiri dari 3: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Yang kedua, klasifikasi urusan pemerintahan yang disebutkan dalam UUD 45. Ini contohnya: Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Kamu bisa lihat di buku paket halaman 16. Ada 18 kementerian. Klasifikasi yang ketiga, yakni kementerian yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidangnya. Ini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan tadi, masih ada kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang berada di dalam lingkup tugasnya. Contohnya, di bidang hukum dan keamanan ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan. Kemudian di bidang ekonomi ada Kementerian Keuangan, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan. Kemudian di bidang pembangunan manusia ada Kementerian Agama, Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi, Kesehatan, Sosial, dan Kementerian Desa. Lalu di bidang kemaritiman ada Kementerian Energi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Pariwisata. Lebih jelasnya baca halaman 16 sampai 18.
Di lembaga pemerintah non-kementerian ini ada non-kementerian ini disebut LPNK, dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Di dalamnya terdapat lembaga-lembaga seperti ANRI atau Arsip Nasional, BIG Badan Informasi Geospasial, BIN Badan Intelijen Negara, BKN Badan Kepegawaian Negara, BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, kemudian BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bakosur Tanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk lembaga lainnya kamu bisa baca di buku halaman 20-21. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, nilai-nilai ini terdapat 5 nilai sila yang mampu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai yang pertama yakni nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, bahwa ada jaminan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nilai sila kedua, di mana manusia ini punya hakikat sebagai makhluk Tuhan yang universal. Jadi, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian penerapan nilai sila ketiga, adanya nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan. Nilai sila keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi, permusyawaratan, dan kejujuran bersama. Nilai sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hakikatnya adalah kemakmuran, kemudian melindungi yang lemah, menggunakan kekayaan alam bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Sistem nilai dalam Pancasila ini adalah nilai moral dan nilai-nilai kebaikan yang abstrak. Mengandung serangkaian nilai. Ada 5 nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan, di mana kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, mengacu kepada tujuan yang satu. Implementasi Pancasila mengandung 3 nilai utama: spiritual, kultural, dan institusional. Demikian tadi, ini tugas 5 soal kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat tanggal 11 Agustus
2020 pukul 8 pagi. Demikian tadi pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Salam sehat.